Atas nama anak BC. Mari, silakan duduk. Selamat siang, perkenalkan saya Salma Arifjani selaku ahli gizi dari Rumah Sakit Sarjito yang akan mendampingi sesi konseling pada hari ini. Oke, apakah benar dengan Ibu Ija? Ya, benar, saya Ibu Ija. Oke, Ibu Ija yang akan hari ini kontrol untuk anak BC. Ya, benar. Oke, kalau boleh tahu tadi naiknya ke sini pakai apa? Pakai apa, Dek? Naik tim. Pinternya. Oke. Kalau sampai sekarang berarti sudah 5 hari sejak keluar dari RS, iya Bu? Oke, apakah Adi masih suka diare, muntah gitu? Alhamdulillah sih sudah mulai, cuma mungkin makannya aja sih masih susah gitu. Susah makannya gimana Bu? Apakah boleh diceritain? Jadi kan saya kemarin tuh masakin bubur sumsum ya. Nah, adiknya itu nggak mau makan, cuma mau makan sedikit aja, kayak nggak nyampe setengah gitu. Oh, nggak sampai setengah, berarti nggak sampai habis. Apakah selain bubur sumsum ada kasih makan lainnya? Ada sih kemarin tuh susu itu loh, susu Pedia yang dari rumah sakit itu gitu. Pedia komplek. Iya Pedia. Pedia komplek. Oke. Itu sampai habis ya Bu? Iya. Sehari berapa kali? 2 kali ya, Dek. Oke. Selain itu apakah ada yang dimakan selain susu sama bubur sumsum tadi? Nggak ada sih kayaknya, cuma itu. Oke, berarti tanpa lauk sama tanpa sayur pendamping gitu ya? Iya. Oke. Kalau obat apakah masih rutin diminum? Yang dari RS? Alhamdulillah rutin sih kalau obat. Oke. Untuk mangkoknya untuk bubur sumsum seberapa ya Bu kira-kira kalau dari di sini? Kayaknya segini sih. Oke, segini dan enggak habis, kurang dari setengah gitu ya. Oke, kalau untuk ini susu Pedia kompletnya pakai gelas yang mana Bu? Kayaknya sih enggak yang belimbing. Oke, gelas belimbing 2 kali sehari. Iya. Oke, berarti adik ini umurnya masih 3 tahun ya Dek, betul? 3 tahun. Oke, 3 tahun 8 bulan ya Bu. Kalau TB berat badan sama tinggi badannya apakah udah nimbang dan ukur lagi setelah dari RS itu? Belum sih Mbak, tapi sebentar, saya kayaknya nyatet deh. Untuk tinggi badan adiknya itu kemarin 101, berat badannya 10,8. Oke. Baik, kalau dilihat dari data HB yang kemarin itu ADBC ini HB-nya di ambang batas bawah ya Bu, yang ada indikasi anemia begitu. Kemarin dicek nggak ya Bu ke konjungtiva atau warna kelopak mata bagian bawah ini? Belum sih Mbak kayaknya. Belum. Apakah saya boleh izin untuk mengecek sekarang? Boleh. Warna kelopak matanya. Boleh. Ya, oke. Adek itu lepas dulu kacamatanya, Dek. Oke, saya izin ya Dek untuk menarik bagian ini, bisa agak melihat ke atas gitu. Oke. Sepulang dari RS itu masih sering rasa pusing atau lemes gitu nggak ya Bu? Adiknya ini? Masih sih Mbak, kayak kemarin kan dia main tuh. Bentar doang udah langsung kayak orang kecapean banget gitu, lemes banget deh pokoknya. Tapi nggak apa-apa sih Bu, emang karena masih dalam masa pemulihan, jadi banyak-banyak istirahat aja. Tuh, dengerin. Oke, saya sekarang izin untuk menyampaikan kesimpulan status gizi dari adik BC ini ya Bu. Iya boleh. Kalau dilihat dari tadi yang seperti Ibu sampaikan, dari dietary-nya, itu adik makannya masih dikit banget ya, bahkan kurang dari 50% dari asupan kebutuhan hariannya dia. Terus jadi itu menandakan adanya kekurangan atau defisit berat gitu Bu. Dan kalau dilihat dari data dietary sebelumnya atau pola makan sebelumnya sebelum masuk dari RS itu terbilang dari kualitas maupun kuantitasnya masih kurang baik Bu, karena adik ini sering minum minuman manis, kemudian camilannya juga manis-manis, sama lauknya juga keseringan digoreng, dan adik juga jarang makan sayur dan buah ya Dek.
Ya susah sih Mbak, soalnya disuruh makan sayur buah tuh susah banget. Nggak apa-apa sih. Oke, kalau misal dari antropometri dari data berat badan dan tinggi badannya tadi, ini Bu bisa dilihat dari kurva ini. Saya udah ngeplot tadi berdasarkan berat badan per tinggi badan untuk tinggi badan se-AD ini. Kalau berat badannya 10,8 tadi ini masih di ini garis warna hitam. Jadi ini masih gizi buruk begitu Oh, Bu. gizi buruk. Ya, Astagfirullah. Wah, parah banget berarti ya Mbak. nggak apa-apa sih Bu. Sebenarnya karena adik masih masa pertumbuhan, jadi bisa kita perbaiki sama-sama gitu pelan-pelan. Oh iya, itu tadi tuh apa itu dicek mata itu buat apa ya? Oh ya tadi cek mata atau konjungtiva itu buat mengetahui kita apakah adiknya ini ada risiko untuk anemia atau tidak. Nah tadi waktu saya cek itu warnanya agak pucat gitu Bu. Jadi menandakan adanya risiko atau indikasi anemia. Nah kalau dilihat dari data darah sebelumnya itu ada yang indikasi dia defisit Fe atau kekurangan zat besi begitu. Oh, berarti kalau kayak gitu gimana ya Mbak biar teratur gitu makannya biar bagus? Oke Bu, kalau buat kondisi ADBC ini saya rekomendasikan diet TETP. Diet TETP. Diet itu Ya, diet apa tuh Mbak? dia tinggi energi, tinggi protein. Gitu. Hmm. Nah, saya ada brosur Bu ini di sini. Nah, ini tentang gizi seimbang. Itu kita ada yang namanya pedoman isi piringku. Nah, ini untuk pemorsian seberapa banyak sumber vitamin, sumber mineral dari sayuran, buah-buahan yang harus dikonsumsi dalam sehari. Ini ada setengah. Kemudian juga ada sumber proteinnya harus seberapa begitu. Nah, kalau untuk kondisi AD ini karena dia tinggi protein, tinggi energi, tinggi protein itu maka proteinnya bisa dibanyakin Bu gitu. Nah, proteinnya bisa didapat dari sumber hewani maupun nabati. Kalau hewani contohnya kayak ayam, kayak ikan gitu. Kalau yang nabati bisa dari tempe, tahu, kacang-kacangan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga cara ngolahnya Bu. Kalau bisa selain yang digoreng karena kalau digoreng kan nanti nambah lemak gitu ya Bu. Mungkin bisa dikukus ataupun direbus gitu. Kalau dipanggang gitu boleh nggak? Boleh sih Bu kayak di oven gitu ya. Iya, dipanggang boleh. Oke, boleh sih. Tapi kalau misalnya kayak dibakar gitu, harus dipastikan itu meresap sampai dalam gitu matangnya, gitu. Oke. Sama ini Bu, diusahakan kalau bisa makannya 3 kali makan utama, yaitu sarapan, kemudian makan siang, sama makan malam, dan ini 2 kali selingan atau 2 kali snack gitu Bu. Oke. Oke, untuk contoh menunya ini juga ada di bawah ini Bu. Misalnya untuk makan pagi ini makannya ini, kemudian makan siang dan snacknya apa. Ini juga bisa dimodifikasi sih Bu, sesuai dengan adiknya senangnya apa gitu atau yang ada di rumah bahannya apa Tapi gitu Bu. anaknya males makan sayur buah ya. Ini sih Bu mungkin bisa dimulai dari yang adiknya suka. Adiknya suka apa Dek? Nah, suka mangga ya enak. Nah, ini Bu bisa mulai dari yang adiknya suka dulu. Kemudian nanti bisa divariasiin, dikenalin dengan buah atau sayur yang baru gitu. Terus mungkin juga bisa dimodifikasi dari cara ngolahnya, jadi cara penyajiannya supaya lebih menarik. Jadi adiknya mau misalnya kayak diselipin gitu. Jadi nggak yang bentuk sayur banget gitu kelihatannya. Atau mungkin dibentuk yang lucu-lucu gitu. Oke, baik Mbak. Mungkin nanti saya iniin lagi deh untuk makan. Iya Bu. Jadi sayur sama buahnya itu diusahain ya Bu, karena itu sumber mineral dan vitamin gitu. Kalau enggak nanti ini di sini juga ada kayak dampak kekurangan dari zat gizinya. Itu salah satunya ada penurunan imun. Nanti adiknya jadi gampang sakit gitu. Oh, Mm-mm. berarti buah sama sayur itu bikin ini ya, kalau kita kekurangan tuh malah imunnya jadi turun. Iya bisa, karena itu banyak banget sumber vitamin sama mineral kayak vitamin C, vitamin A gitu yang sangat berperan dalam imun tubuh gitu. Oh, tuh dengerin deh, makan ya. Ya. Oke. Oke Bu, apakah ada yang mau Ibu tanyakan lagi sebelum kita menutup sesi konseling kali ini? Udah cukup sih. Ada punya. Hmm.
Ya udah cukup sih Mbak. Oke. Nah ini mungkin brosurnya bisa dibawa pulang tuh untuk dibaca-baca lagi. Baik, terima kasih. Ini ada Mbak. Oke. Terima kasih. Iya, jangan lupa untuk kontrol lagi mungkin beberapa hari ke depan dan minum obatnya yang penting ya, Dek. Ya. Oke. Kontrol kapan ya Mbak? Mungkin bisa 5 hari ke depan ataupun seminggu sekali gitu, Bu. Tapi kalau misal adiknya udah benar-benar fit, itu mungkin bisa sekali aja sebenarnya. Oke, untuk memastikan benar-benar udah pulih gitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Hati-hati, Adik. Iya. Makasih Mbak.